Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur atas nikmat Allah taala yang melimpah pada kehidupan kita setiap saat. Tidak ada waktu hidup kita di dunia kecuali Allah taala melimpahkan berbagai macam karunia kepada kita. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai bersyukur kepada Allah, sesuatu yang kecil akan terasa besar baginya, sehingga dia semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak ada nikmat Allah taala yang tidak memiliki makna, dan tidak ada nikmat Allah taala yang nilainya kecil. Semua karunia Allah taala itu besar. Hanya memang kadangkala manusia tidak mengetahui seberapa besar nilai dari karunia itu bagi kita sebenarnya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Allah taala, maka dia tidak akan menganggap itu penting. Mari kita jadikan diri kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Modalnya apa? Bertakwa kepada Allah. Semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin patuh kepada Allah, maka akan semakin bersyukur kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah taala ngendika wonten ing surat Ali Imran, dan bertakwalah kepada Allah, semoga dengan ketakwaan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ibu-ibu, bapak-bapak, adinasadhanillah wa iyyakum, monggo kita lajengaken materi kita. Pertemuan kita kemarin kita membahas tentang macam firor, berlari menuju Allah yang kedua. Sudah kita bicarakan, nanti kita tambah yang ketiga, kita ingatkan kembali. Yang kedua, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan al-firaru minal kasa ila tashmir. Jadi bergerak cepat meninggalkan kemalasan menuju sikap bergegas napa niku, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kenapa? Karena Allah taala punika wonten ing beberapa ayat memerintahkan kita wujudnya itu cepat. Karena bisa jadi amal soleh yang dibuka kesempatannya oleh Allah hari ini, itu kemudian ditutup selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya Allah misalkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah taala. Bahasa-bahasa cepat. Di dalam ayat yang lain ketika menunda-nunda, Allah taala menyampaikan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wonten ing Fathul Hadid ayat ke-16. Apakah belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusukkan hati, menundukkan jiwanya kepada Allah dan kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran-kebenaran. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan ayat ini turun 4 tahun setelah beliau masuk Islam. Mangkano Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau pernah menyampaikan bahwa aku pernah menjadi salah satu di antara 8 orang Islam sak dunya itu. Jadi beliau masuk Islam itu ketika orang yang memegang Islam baru 8 orang. Nabi Muhammad, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
belum menyampaikan yang lain 2 orang budak, yaitu kemungkinan besar Yasir dan istrinya Sumayyah, kemudian Ibnu Mas'ud. Dan ayat ini turun 4 tahun setelah beliau masuk Islam. Jadi para sahabat masih awal-awal betul menerima Islam, semangat-semangatnya para sahabat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menurunkan ayat itu untuk mengingatkan, jangan berlama-lama, apakah belum datang masanya bagi seorang muslim untuk patuh tunduk kepada Allah secara totalitas. Kenapa? Allah menyampaikan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kalian menyerupai orang-orang yang diberi kepada mereka kitab, yaitu ahlul kitab sebelum kalian. Fatala alaihimul amadu, ketika waktu sudah berlalu lama, faqasat qulubuhum, mereka tidak bergegas memanggil panggilan, menjawab panggilan Allah untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Faqasat qulubuhum, akhirnya hatinya keras. Tidak main-main, ahlul kitab itu orang-orang yang dulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyampaikan, beliau menukilkan perkataannya sahabat Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, bahwa Allah itu menurunkan kepada Bani Israel itu 3.000 orang nabi. Tidak main-main, 3.000 orang nabi Allah turunkan ke tengah-tengah Bani Israel, orang-orang ahlul kitab. Untuk apa? Untuk menjaga agar mereka selalu patuh kepada Allah, karena memang Allah menjadikan umat ini dulunya dimuliakan oleh Allah. Tetapi akhirnya mereka tidak bisa menjaga amanah kemuliaan, menyeleweng. Akhirnya nikmat itu dicabut oleh Allah, diberikan kepada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya pun, kalau ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang bersikap seperti sikapnya ahlul kitab, maka akan Allah bikin hatinya keras. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ora iso dienggo santai. Seorang muslim ketika beribadah kepada Allah dia serius. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang nilainya kecil di hadapan Allah. Serius jangan dimaknai sepaneng. Tapi ketika dia telah meniatkan sesuatu untuk beribadah kepada Allah, dia akan bersungguh-sungguh. Karena itu kunci keistiqomahan seorang manusia di dalam mentaati Allah Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan cara untuk istiqomah ada 5. Nomor 1 amalun wa ijtihadun, kata beliau, beramal dan sungguh-sungguh ketika beramal. Karena tidak ada amal di hadapan Allah yang nilainya kecil. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mengingatkan tentang firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ayat ini turun tepat 13 tahun setelah ayat pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan rupanya kata sahabat Abdullah bin Abbas, Allah menganggap hati para sahabat agak berlambat-lambat dalam urusan khusyuk. Maka Allah turunkan nanti itu. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Langsung sifat pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Wausikum wa ya nafsi bitaqwallah. Jadi tidak ada kata malas bagi seorang muslim di dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas. Ya. Yang ketiga adalah al-firaru min dhiqin ila sa'atin thiqatun wa raja'un. Berlari dari sempitnya dada atas urusan-urusan dunia menuju lapangnya jiwa karena percaya penuh kepada Allah dan mengharap penuh kepada semua rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan paling tinggi. Di mana seorang muslim ketika dia semakin percaya kepada Allah, dia semakin menikmati takdirnya Allah, maka jiwanya semakin tenang. Kenapa? Karena percaya penuh dengan jaminan Allah, percaya penuh dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, ora bakal mbelenjani janji. Thiqah. Thiqah punika menapa? Thiqah punika Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, thiqah itu amnil qalbi min fawatil maqdur. Thiqah itu percayanya hati sehingga hati itu merasa aman dan tentram, percaya penuh kepada Allah bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu ora bakal meleset.
selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu thiqah. Dan ini penting, ini rohnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu ketika berhadapan dengan ujian apapun hatinya tenang. Tenang bukan karena meremehkan loh nggih, karena kadangkala ada orang yang seakan-akan jiwanya tenang, itu karena dia leleh luweh. Sakarepmu, madang yo sakarepmu, ora madang yo sakarepmu. Adu sakarepmu, ora adu sakarepmu. Itu seakan-akan jiwanya tenang, kenapa? Seleleh luweh. Tetapi thiqah tidak demikian. Thiqah itu orang yang tetap teguh berjalan di atas kebenaran. Apapun ujian yang dihadapi dia terima dengan ketentraman. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Allah Ta'ala yang akan menolong orang-orang yang beriman kepada Allah. Teori ini gampang ngucap, ngelakoni, angel ini. Butuh kedekatan diri kepada Allah, maka mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jiwa kita tenang dan tentram. Bentuknya bagaimana? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya terjemahkan belum nggih? Saya lupa. Ya, sudah. Ya. Pertama, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah menyampaikan yahrubul 'abdu min dziki sadrihi bil humumi wal ahzan wal makhawif allati ta'tarihi fi hadzal dar min jihati nafsi. 1, lari dari kesempitan dada yang disebabkan oleh hamun kekhawatiran, huznun kesedihan, makhawif perkara-perkara yang ditakuti, yang itu semuanya menghantam dirinya selama kehidupan di dunia ini dan mengganggu jiwanya. Kenapa Bapak Ibu-ibu? Ya usah terjemahnya aja nggih, nulis teng celekundi ini aja. Ya. Jadi hadirin sekalian, kenapa demikian? Karena sesungguhnya khawatir, rasa takut itu dipakai oleh setan untuk menghalangi ketaatan manusia kepada Allah. Contohnya sinten? Contohnya adalah anak buahnya Fir'aun. Allah Ta'ala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufim min fir'auna wa malaihim ayyaftinah. Tidaklah beriman kepada Musa kecuali sekelompok orang yang jumlahnya sedikit, itu pun dalam keadaan takut. Nanti dzurriyyatun bisa bermakna anak-anak muda dalam keadaan ketakutan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan, belum menukilkan perkataannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa dzurriyyatun min qaumihi, sekelompok kecil anak muda dari kaumnya itu kaumnya Fir'aun, bukan kaumnya Nabi Musa. Kenapa? Karena seluruh Bani Israel kaumnya Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa kecuali Qarun. Dzurriyyatun min qaumihi itu yang dimaksud adalah anak buahnya Fir'aun. Yang jumlah pasukannya 1 juta menurut seperangan ulama, menurut ulama yang lain 1,5 juta, itu semuanya takut kepada Fir'aun karena Fir'aun dikhawatirkan akan menyiksanya. Bayangkan ibu-ibu, Fir'aun ini meng dewe sendirian Fir'aun itu. Kalau misalkan Fir'aun diminta berhadapan dengan 1 juta orang pasukannya, sedangkan pasukannya tahu bahwa yang benar itu Nabi Musa alaihissalam. Dari mana? Dari firman Allah Ta'ala wonten ing akhir surat Al-Kahfi, nyuwun ngapunten, surat Al-Isra. Allah Ta'ala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala laqad alimta ma anzala haula ila rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adzunuka ya fir'aunu matsura. Jadi Nabi Musa itu berkata kepada Fir'aun di hadapan seluruh orang, wahai Fir'aun, aku paham, aku tahu engkau itu paham. Yang menurunkan semua tanda-tanda kebesaran ini adalah Allah Ta'ala. Wonten ing akhir surat Al-Isra punika. Engkau tahu. Tetapi engkau tidak mau beriman. Fir'aun saja tahu bahwa yang mempunyai kekuatan untuk mendatangkan sekian banyak tanda kebesarannya itu Allah Ta'ala. Fir'aun tahu. Yang bisa merubah tongkat menjadi ular, yang bisa mendatangkan berbagai macam bentuk hukuman kepada Fir'aun, kuata, apalagi belalang, apalagi semua air berubah jadi darah dan macam-macam itu adalah Allah Ta'ala. Dan anak buahnya Fir'aun tahu itu, tapi kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam? Karena takut kepada Fir'aun. Akibatnya
dilaknat seluruhnya, ditenggelamkan ke dalam laut seluruhnya. Coba bayangkan, 1 juta melawan 1 orang, nek gelut menang endi? Wis to, rasa diantemi, rasa ditombak, rasa dipedang, didoni wis. Kalah Firaun itu melawan 1 juta orang. Tetapi kenapa demikian? Setan menggunakan rasa takut untuk membuat orang-orang itu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa khawatir dan takut itu manusiawi loh nggih. Jadi kalau misalkan kita punya rasa takut dan rasa khawatir punika ndak usah merasa diri kita hina. Kenapa? Karena itu adalah sifat manusiawi. Hanya kalau itu kemudian menghalangi manusia untuk mentaati Allah, marah Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main kalau itu urusannya. Nanti kalau kita bicarakan di dalam dosa itu bahkan bisa menjadi dosa pembatal syahadat, namanya syirkul khauf. Syirik besar itu, syirik takut. Demikian. Hausikum wa iyyan nafsi bittaqwallah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari hammun, kekhawatiran, huznun, kesedihan. Kenapa? Karena dua-duanya bisa menghalangi manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang ingkar kepada Allah karena khawatir, atau orang ingkar kepada Allah karena kesedihan. Dia berharap kepada Allah dengan harapan yang besar, rupanya dengan kebijaksanaan Allah apa yang diminta tidak dikabulkan oleh Allah taala. Kecewa berat, akhirnya menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Akhirnya kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Maha bijaksana. Kadangkala manusia berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun ora dikabulke, itu bukan karena Allah taala tidak mampu mengabulkan. Tetapi dengan kebijaksanaannya Allah mengabulkan atau tidak, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari ujian manusia kepada ujian Allah taala kepada manusia. Maka hadirin sekalian, wajar orang punya rasa sedih itu tidak apa-apa. Nabi kita ketika Ibrahim putranya meninggal, nangis. Menangis terseduh-seduh Rasul kita itu, sambil delewer ya. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah panjenengan menangis. Karena sahabat mengira Rasul tidak akan bisa menangis. Tangis apa itu ya Rasul? Rasul kita menjawab, ini adalah kasih sayang seorang bapak kepada anaknya yang meninggal. Coba bayangkan ono bapak anaknya mati guyu sekakaan. Bikin status nganggo jempol papat, jos. Wah, anakku mati, berarti paling polu dua anak ini. Ya seorang bapak ketika kehilangan anak nangislah, wajar. Tetapi apakah kemudian itu menghalangi manusia untuk mentaati Allah? Rasul kita orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak. Justru kemudian itu bisa menjadi sarana nasihatnya Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka hadirin sekalian, engkang ngongko kali. Wujudnya adalah yang kedua, atau menghilangkan atau menjauhi diri dari urusan-urusan yang datang dari luar dirinya yang mengganggu maslahat diri. Jadi hati itu merasa tentram, kenapa? Karena dia bisa menghilangkan urusan-urusan yang datang dari luar dirinya yang bisa menghalangi dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi gangguan dari luar itu tidak akan bisa memaksa jiwa manusia. Yang bisa dipaksa oleh gangguan luar itu hanya fisik. Maka Allah Ta'ala menyampaikan illa man ukriha wa qalbun mutmainnun bil iman. Ayat ini turun kecuali orang yang dipaksa sedangkan jiwanya tetap di dalam kendali keimanan, ketentraman keimanan. Ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma yang dipaksa untuk mencaci maki Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan waktu itu bapaknya beliau yaitu Yasir dibunuh dengan cara yang sangat kejam dan Ammar tahu itu. Yasir radhiyallahu anhu itu dibunuh dengan cara apa bapak ibu-ibu? Kedua kaki dan tangannya diikat dengan menggunakan kuda yang berlawanan, kemudian kudanya dicambuk sigar awake. Ibundanya yaitu Sumayyah radhiyallahu anha itu dibunuh dengan cara ditusuk menggunakan tombak dari auratnya sampai tembus ke punggung. Dan itu dilihat oleh
Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sehingga kemudian beliau dipaksa untuk mencaci maki Nabi. Kalau beliau mau, maka beliau akan dibebaskan. Akhirnya Ammar bin Yasir terpaksa harus mencaci maki Nabi. Itu pun setelah dilepaskan berlari sambil menangis mencari Nabi kita Muhammad SAW meminta maaf. Maka hadirin, maka nanti banyak para ulama salaf disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa paksaan itu sebatas lesan. Dia tidak akan bisa mengganggu hati. Dan seseorang tidak boleh dipaksa ketika wujudnya fisik. Misalkan, ada seorang muslim dipaksa untuk minum khamr. Itu kalau menurut sebagian ulama salaf, maka kalaupun toh resikonya mati, akan lebih baik dia memilih mati. Kenapa? Karena sebagian ulama salaf menyampaikan paksaan itu paling banter, bolehnya hanya di mulut. Misalkan ada seorang laki-laki dan perempuan dipaksa untuk berzina. Kalau tidak berzina mereka akan dibunuh. Pilihannya mana? Pilihannya mati. Kenapa? Karena tidak boleh berzina. Itu sudah masuk ke fisik. Kalau kamu berzina aku bebaskan. Maka seorang muslim yang benar dia akan memilih mati. Kenapa? Karena paksaan hanya boleh sebatas lesan. Sepindah malih ini pendapat sebagian ulama. Panjenengan silakan baca wonten ing beberapa kitab tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir. Makaten J. Fausikum wa nafsi bitaqullah. Jadi godaan dari luar itu berat memang iya, tetapi apalagi dia tidak akan bisa menyentuh kepercayaan. Wis stop. Seseorang mungkin secara fisik bisa dipaksa, tetapi secara hati tidak akan bisa dipaksa. Ya, tidak akan bisa dipaksa. Illa antattaqu minhum tuqah, kecuali engkau mencari keselamatan dari gangguannya orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang berkenaan dengan sikap mudahanah. Ya. Kan ayatnya la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya. Tidak boleh orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Nanti Allah melanjutkan bahwanya illa antattaqu minhum tuqah, kecuali engkau kepengen menyelamatkan diri dari kejahatan mereka. Maka hadirin sekalian, ini yang kedua. Jadi seorang yang berlari menuju kelapangan jiwa, meninggalkan sempitnya dada, yang kedua adalah meninggalkan pengaruh gangguan-gangguan luar yang bisa mempengaruhi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya teori ini gampang loh Bapak Ibu-ibu, ngene nglakoni ora gampang niki. Butuh kedekatan diri, butuh banyak beribadah. Menawi kula matur kepada hadirin sekalian, perbanyak qiyamul lail. Di akhir zaman seperti kita ini, modal kita adalah banyak qiyamul lail, banyak melek bengi menghadap kepada Allah, memasrahkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang menjaga prinsip keimanan kita. Ataupun ya, lari meninggalkan kesempitan dada menuju ketenangan hati karena urusan-urusan yang mengganggu maslahat ya, atau keluarga yang berasal dari musuh. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang ketiga. Ya. Wa masalihi yata'allaqu bihi wa ma yata'allaqu bimali wa badani wa ahli wa aduwihi. Yang terkait dengan harta keluarga yang datang dari musuhnya. Atau dari musuhnya, kira-kira begitu. Kenapa Bapak Ibu-ibu? Memang keluarga dan harta itu kadangkala menjadi musuh manusia untuk mentaati Allah. Ingkang ngendika Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala menyampaikan wonten ing surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian di antara istri dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu, tetapi kalau engkau memaafkan mereka, wa tusfahu, engkau lapangkan dadamu, wa taghfiru, dan engkau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampun dan Maha Pengasih. Ayat ini turun berkenaan dengan sebagian sahabat yang merasa bahwa istri dan anak-anaknya itu menghalangi mereka hijrah menuju Madinah. Padahal mereka tinggalnya di Makkah. Sehingga para sahabat ini marah dan mereka bersumpah, "Sesuk nek ono mangsane akan saya hukum keluarga saya karena menghalangi saya untuk hijrah menuju Madinah." Turunlah ayat ini. Ya. Ayat ini untuk mengingatkan kita memang harta keluarga itu bisa menghalangi ketaatan manusia kepada Allah. Hanya perintahnya Allah, tetaplah engkau beribadah kepada Allah dan maafkanlah sikap mereka itu. Meskipun nanti kalau keterangan sebagian ulama kemudian itu semuanya dimansuh. Tapi intinya adalah Allah Ta'ala kemudian memerintahkan kita untuk tetap mentaati Allah dan memaafkan sikap keluarga itu. Tugas kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi hadirin sekalian, saestu. Jadi ada orang-orang yang terhalangi untuk patuh kepada Allah. Kenapa? Karena keluarganya. Karena keluarganya. Kalau pun nanti cerios, bapak, ibu-ibu, ada seorang, saya punya guru zaman dulu di pondok pesantren. Beliau punya adik angkatan yang aktif di salah satu lembaga kemahasiswaan Islam waktu itu, sekitar tahun 80 atau 90-an dulu itu, saya lupa ingat. Beliau ini datang dari keluarga terpandang dan namanya sempat muncul lagi di media beberapa waktu orang itu. Bukan ustadz saya tapi adik angkatannya, perempuan. Ya, dari keluarga terpandang, cukup dikenal, sangat dikenal di wilayah itu. Pakai jilbab. Ya, pakai jilbab. Belum memakai jilbab. Ya, sedangkan budaya keluarganya tidak ada yang memakai jilbab. Suatu saat kemudian bertanya kepada ustadz saya ini, bagaimana pendapat panjenengan ketika saya memakai jilbab? Sebenarnya niatnya ustadznya itu baik. Kenapa? Karena memang penentangannya keras. Maksudnya tadi bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Nah, mungkin beliaunya ini memaknai berbuat baik itu ya patuh apapun yang diperintahkan. Nah, orang tuanya memerintahkan melepaskan jilbab, ya lepas jilbab sampai sekarang. Ya, masih hidup orangnya nih. Saya kemarin lihat di beberapa media sempat jadi masalah untan-untan itu, ya enggak pakai jilbab. Memang begitu. Bisa seseorang tidak mentaati Allah, kenapa? Karena keluarganya. Maka Allah mengingatkan tadi itu. Sehingga menawi kula panjenengan sami hidup di dalam satu lingkungan di mana keluarga kita mendukung kita untuk berbakti kepada Allah, itu karunia Allah Ta'ala yang sangat besar. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia itu salah satunya adalah keluarga yang semuanya setia kepada Allah. Bahkan kita diperintahkan berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makatan. Harta bisa jadi. Kalau para sahabat lulus nggih. Sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu itu ketika hijrah ke Madinah, beliau meninggalkan harta yang melimpah disembunyikan di kota Makkah. Beliau hijrah dikejar oleh orang Quraisy, ketangkap, hampir ketangkap. Ketika sudah berhadapan-hadapan dan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu seorang jago panah, kemudian beliau perintahkan istrinya untuk bersembunyi di balik punggung beliau. Ini wong lanang tenanan nggih. Nek duwe masalah iki yo tak depane istrinya we ndelik kono. Ora bojone masuk sik kono bune, aku tak ndelik. Ya, tidak begitu. Kemudian beliau mengeluarkan anak panah dan busurnya lalu kemudian dibentangkan di hadapan orang-orang Quraisy itu. Ada sekitar berapa? 30-an orang atau berapa? Kalian tahu wahai orang-orang Quraisy bahwa aku adalah orang yang jago memanah. Tidak ada panah yang aku lepaskan kecuali dia pasti kena kepada sasarannya. Meng, kalau kalian mau, biarkan aku hijrah ke Madinah,
akan aku beritahukan di mana aku menyimpan hartaku. Sumuguh beliau waktu tinggal di Makkah, sukses. Dan orang-orang musyrikin Quraisy memilih pilihan yang kedua. Ya wis kono, lunga kono. Kira-kira begitu. Mereka mengatakan kata-kata yang cukup menyakitkan. Dulu engkau datang ke tempat kami tidak membawa apa-apa. Maka sekarang engkau pergi tidak membawa apa-apa. Suhaib Ar-Rumi dibegitukan, sakit hati. Enggak, beliau bersyukur. Kenapa? Karena dibebaskan hijrah ke Madinah dan menjadi sebab turunnya ayat wonten ing surat Al-Baqarah ya wa minan nasi may yashri nafsahu butugha mardatillah, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud? Suhaib Ar-Rumi dan orang-orang siapapun yang mengikuti Suhaib sikapnya itu. Bayangkan loh Bapak, misalkan Suhaib ki ngapusi. Kuwi iso dihapusi lho kuwi. Golek ana nang pojok desa ana wit gayam, ngisore wit gayam, budan. Oh, dikedhuk jebule batang tikus ning ngono. Tetapi orang-orang musyrikin Quraisy tahu persis bahwa para sahabatnya Rasul dididik oleh beliau jadi wong jujur. Orang-orang musyrikin Quraisy paham itu. Orang bakal ngapusi wong ini. Kenapa? Lah Kanjeng Nabi mendidik mereka untuk begitu. Dan betulan dicari, ketemu loh hadirin sekalian. Qausikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka Allah memuji betul sahabat Suhaib Ar-Rumi, sehingga ketika Suhaib Ar-Rumi datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, Rasul kita melihat, ya Rasul kita tersenyum karena diberitahu oleh Allah Ta'ala dan menyampaikan, Robi hal bai'u ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, kunyahnya Suhaib Ar-Rumi, sungguh perniagaan yang engkau lakukan itu sangat menguntungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wujudnya yang lain apa? Menuju keluasan jiwa. Kenapa? Karena thiqah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tiga perkara ini itu yang menyebabkan dada kita sempit. Kalau yang tiga perkara ini adalah perkara yang menyebabkan hati kita semakin lapang. Satu, thiqah. Percaya penuh dengan janji Allah. Orang yang berani itu bukan orang yang ngumbar tantangan, nggih, Bapak Ibu-ibu. Jangan sampai bersikap seperti seekor ayam yang mengajak kelahi singa. Caranya bagaimana? Dia besarkan badannya ayam. Dia mengira singa akan ketakutan ketika ayam itu melihat bulunya mengembang. Dicaplok, rampung urusane. Itu jenenge wong nekat. Pemberani itu orang yang setelah dia berpikir panjang, maka dia berani mengambil resiko. Itulah pemberani as-syaja'ah, sifat yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Contoh, Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan bahwa orang yang paling besar pahala mati syahidnya adalah orang yang melihat datangnya kematian dengan mata terbelalak. Jadi ketika dia akan mati itu dia lihat apa yang menyebabkan dia mati di dalam peperangan. Itu pahalanya paling besar. Rasul kita yang menyampaikan, contohnya sinten? Sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ketika perang Mu'tah. Zaid itu yang paling utama, di bawahnya lagi adalah Ja'far bin Abi Thalib, di bawahnya lagi adalah Abdullah bin Rawahah, benten. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu itu ketika masuk surga, surganya sempurna. Sedangkan Ja'far bin Abi Thalib itu surganya sempurna, hanya kata Rasul kita, Ja'far bin Abi Thalib itu di surga, mohon maaf, kepalanya rodok tengeng. Rodok loh, ini Anda jangan bangun lebu swarga sirahe ngene iki ya, karo tangane ngene-ngene iki aja ya. Kuwi wong kurang waras kuwi, Mas. Jadi agak napa ya? Wajahnya itu agak berpaling sedikit. Kenapa kata Rasul? Karena ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dipukul dengan menggunakan pedangnya musuh sehingga belum mati syahid, beliau itu agak memalingkan wajah, agak takut. Beliau agak memalingkan wajah. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu itu yang ketiga. Rasul kita menyebutkan bahwa tempat tidurnya Abdullah bin Rawahah ini kok kakinya satunya bengkong. Jadi kalau beliau punya tempat tidur itu maka nanti ada satu kaki tempat tidurnya di surga itu yang agak bengkong. Kenapa? Karena Abdullah bin Rawahah bahkan sempat khawatir.
Ketika melihat peperangan besar 250.000 melawan 3.000 orang, ya ora cucuk niku nggih to. Itu melihat jalannya peperangan, kemudian Abdullah bin Rawahah itu sempat mengundurkan diri di peperangan. Kemudian beliau naik ke bukit melihat peperangan itu. Kenapa? Karena logikanya orang bakal menang ini. Ada perasaan khawatir. Lalu kemudian Abdullah bin Rawahah itu memberanikan, membangkitkan keberaniannya dengan bersair. Salah satu syairnya itu belum mengatakan, wahai jiwa, sesungguhnya kalau engkau tidak mati di medan perang, engkau akan mati di tempat tidur. Salah satu di antara syairnya itu. Kemudian Abdullah bin Rawahah turun dari kudanya, lalu beliau berlari menuju musuhnya itu, melayu, mati syahid. Ya. Jadi memang berani itu di hadapan Allah Ta'ala pahalanya besar. Kamu sepindah malih, berani itu bukan nekat loh nggih. Jadi berani itu orang yang penuh dengan perhitungan, dan ketika dia sudah menghitung, dia mulai melangkah untuk menanggung resiko apapun yang akan dia hadapi. Niki teori ini gampang, leng lakoni ora gampang. Maka apa? Sepindah malih, perbanyak qiyamul lail. Di akhir zaman itu betul-betul godaan banyak, maka yang membuat jiwa kita tangguh itu adalah apa? Qiyamul lail. Panjangkan qiyamul lail rekan-rekan sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Thiqah, percaya penuh dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Percaya penuh. Kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, thiqah itu seperti seorang anak kecil yang dilempar ke atas oleh bapaknya, dia tertawa. Maka resikonya nek kepleset bisa patah loh itu tubuhnya, bahkan bisa meninggal anak kecil. Tapi kenapa anak kecil ketika dipegang oleh bapaknya, dilemparkan ke atas, dia tertawa? Karena dia percaya penuh 100% bapaknya ora bakal meleset lenyaut. Karena mungkin bapaknya nguntal itu tinggal lunga, tak mancing mana lah mungkin, mesti ditangkap. Ya, maka anak kecil itu tertawa ketika itu. Dia berpikir 100% bapaknya akan menangkap tubuhnya. Itulah thiqah. Sedangkan kita, orang yang sudah punya logika, berpikir, wah ini kecekel ora ya iki Mas, meleset ora ya gitu. Maka bengok-bengok menungso itu kalau sudah dewasa. Nah, thiqahnya manusia kepada Allah itu kepercayaan penuh dengan janji Allah yang ora bakal meleset. Semakin kuat thiqahnya, maka nanti tawakalnya akan semakin kuat. Yang kedua, tawakal. Ya. Bincang kita laksanakan. Sekian dan demikian ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian. Semoga Allah meneguhkan kita di atas jalan Islam. Semoga Allah menjaga kita, menjadikan kita orang-orang yang sampai bertemu dengan Allah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita bicarakan. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.